yang saat ini tengah dibagikan kepada 146 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian di Nele Lamawangi. Sebenarnya untuk catatan saat ini masih ada 405 orang warga Nele Lamadike yang bertahan di posko ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, untuk warga desa Nele Lamadike ini bertahan di 2 posko. Di antaranya adalah di SDI Nele Lamadike dan juga di kantor Kelurahan Nele Lamawangi di titik saya berdiri. Dan untuk bantuan Najita dan juga saudara ini sebenarnya terus mengalir hingga hari ini, di mana ini sudah disampaikan juga di posko-posko dan juga disampaikan kepada para pengungsi secara langsung. Dan ada kendala sebenarnya Najita hingga saat ini, yaitu kendala terkait pasokan listrik yang masih terputus. Itulah juga yang menjadi kendala kami ketika bertugas, diantaranya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari warga untuk kebutuhan listrik ini masih memanfaatkan dengan mesin genset untuk bisa mengakses listrik. Sementara ada kendala lain yang terdapat di Wewerang, ini juga masih terdapat di Pulau Adonara, yaitu persediaan minyak tanah yang cukup langka. Ini tadi sebagian besar pengungsi mengantri untuk bisa mendapatkan minyak tanah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bahkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini harga minyak tanah di sana melonjak drastis dari harga sebelumnya yang biasanya adalah Rp4.500, ini menjadi Rp8.000. Dan untuk menghilangkan adanya trauma, ini tadi pagi tim Tagana dan juga sejumlah relawan ini memberikan trauma healing kepada anak-anak di posko pengungsian Nele Lamawangi, yang dimana ini tadi pagi sempat timbul keceriaan sehingga membuat anak-anak ini semakin semangat untuk menjalani hari. Sementara demikian, Najita, kembali ke Anda di studio. Ya, laporan Ferdi Cahya, saudara, terkait dengan pasca banjir bandang di NTT. Kita ke informasi selanjutnya. Beberapa hari jelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok terpantau naik. Diperkirakan harga akan terus naik di pertengahan bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Harga kebutuhan pokok di Pasar Argosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta terpantau tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada Sabtu pagi. Harga beras di pasar ini masih stabil, mulai dari Rp9.000 hingga Rp12.000 per liter, tergantung jenis beras. Telur ayam juga tidak mengalami kenaikan, masih di angka Rp20.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit yang sempat melonjak naik kini turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Berbeda dengan Pasar Argosari, harga bahan pokok di Pasar Pagi Tegal justru mengalami kenaikan. Harga telur ayam yang semula dijual Rp21.000 kini naik menjadi Rp24.500 per kilogramnya. Daging ayam juga mengalami kenaikan. Sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Melambungnya harga daging ayam dipicu karena stok daging yang menipis, sementara permintaan konsumen melonjak. Diperkirakan harga kebutuhan pokok akan terus melonjak hingga pertengahan bulan puasa mendatang. Gandum Jatmika dan Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan Tegal, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya. Razia knalpot modifikasi alias knalpot bising masih gencar digelar di Jakarta. Para pengendara yang melanggar dikenai sanksi tilang sebesar Rp250.000. Razia knalpot modifikasi atau knalpot bising terus digelar Polda Metro Jaya. Sabtu pagi, petugas kembali melakukan razia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kali ini razia digelar tanpa menutup total akses menuju Monas maupun Jalan Sudirman Tamrin. Meski telah dilarang, masih saja ada sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Ahmad Zani misalnya, yang mengaku suka dengan knalpot bising. Apa tuh kayak dikejar anak-anak semangatnya atau suaranya? Bukan, suaranya. Apalagi apa ya? Kalau kecepatan mah saya suka bawa barang kan. Emang suara ya? Akibat menggunakan knalpot bising, Ahmad Zani dan 9 pengendara lainnya diberikan sanksi tilang sebesar Rp250.000. Selain itu, mereka harus mengganti knalpotnya sesuai standar peraturan yang berlaku. Dina Gurding dan Warsam Aji melaporkan dari Jakarta.
Ya, dari razia knalpot bising kita ke operasi justisi, saudara, di mana akhir pekan terakhir jelang bulan Ramadan antrean kendaraan menuju kawasan wisata Puncak ramai. Meski telah disosialisasikan berkali-kali tentang aturan operasi justisi, masih banyak kendaraan yang tidak patuh. Akibatnya sejumlah wisatawan yang menuju ke arah Puncak diputar balik karena tidak memiliki surat rapid antigen negatif COVID-19 atau kartu vaksinasi. Kita akan segera bergabung ke rekan Kiki Maidila untuk laporan selengkapnya. Kiki, silakan. Ya, Najita dan juga saudara, beberapa hari jelang bulan Ramadan, ini para wisatawan dari arah Jakarta ini menghabiskan waktu untuk berlibur menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, tadi memang sejak Sabtu pagi kami memantau bahwa ada antrian kendaraan yang mengular sepanjang 1 km dari arah Jakarta di Simpang Gadok akibat adanya operasi justisi yang digelar oleh pihak kepolisian. Nah, operasi justisi ini digelar untuk bagi para wisatawan yang akan menuju ke arah Puncak ini wajib untuk menunjukkan hasil rapid antigen negatif COVID-19 atau kartu vaksinasi. Nah, apabila para pengendara ini tidak dapat menunjukkan kedua surat atau kartu tersebut, maka harus terpaksa diputar balikan untuk menuju ke arah Jakarta kembali. Nah, setidaknya tadi pagi ini ada 200 kendaraan yang terpaksa diputar balikan selama operasi justisi yang digelar pada pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi. Sementara memang pada saat ini pukul 12 siang ini di kawasan Simpang Gadok ini terpantau ramai lancar, namun di kawasan wisata Mega Mendung, ini utamanya di wisata Curug Cilember, ini justru terjadi kepadatan para wisatawan. Nah, wisatawan di sini ini dari pantauan kami juga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dengan benar, kemudian mengabaikan menjaga jarak, kemudian juga tidak mencuci tangan atau membersihkan tangan secara teratur. Meskipun pihak pengelola wisata ini selalu menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi para wisatawan yang di sini yang ada di sekitar kawasan Curug Cilember ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan dari pengelola wisata pun memang mengakui bahwa adanya kenaikan wisatawan ini sudah terjadi sejak Februari lalu hingga saat ini, utamanya 3 hari atau jelang bulan Ramadan tiba, para wisatawan dari arah Jakarta umumnya ini menghabiskan waktu berlibur di kawasan Curug Cilember. Demikian dapat kami laporkan. Najita, kembali ke studio. Terima kasih Kiki Maidila melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Nah, saudara, tak hanya semangat berwisata, pandemi juga tak menyurutkan niat warga berziarah ke makam jelang Ramadan. Seperti di TPU kawasan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat yang menanti puncak ziarah, yakni 2 hari sebelum puasa. Jelang Ramadan, makam yang ada di Kampung Baru, Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak bersih dari rerumputan. Para penjaga makam sengaja merapikan makam untuk menyambut peziarah yang melakukan tradisi nyekar jelang Ramadan. Makam seluas 1 hektar menampung 2.000 makam. Di saat pandemi, ziarah juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Penjaga makam lega karena masih banyak peziarah yang datang di tengah pandemi. Sumbangan sukarela sebagai tanda terima kasih telah mengurus makam keluarga, menambah rezeki di saat sulit seperti sekarang ini. Nantinya di Bogor, Jawa Barat, saudara, ziarah juga dilakukan warga di Jakarta, tepatnya di TPU Karet Bifak. Lalu bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan pengelola TPU? Kita segera bergabung dengan rekan Ismail Reza di sana. Ismail, silakan. Ya, Najita, tidak ada protokol khusus atau protokol kesehatan yang spesial diterapkan oleh pihak pengelola bagi para peziarah yang datang ke kawasan di TPU Karet Bifak ini. Namun, para protokol kesehatan ini diterapkan secara mandiri oleh para peziarah seperti 3M lah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Ini cukup dilakukan dengan baik oleh para peziarah. Di sebelah kanan kami memang tampak tidak terlalu banyak kerumunan, Najita dan juga saudara, di mana para peziarah memang pada tahun ini sifatnya meskipun lebih ramai, namun keramaian ini tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan yang berarti. Dan juga bagi para peziarah yang datang ke sini, memang mereka sempat menyebutkan kepada kami bahwa
tahun kedua di tengah COVID-19 ini mereka dapat menggunakan kesempatan untuk berziarah dibandingkan di tahun pertama. Karena tahun pertama sempat terjadi pembatasan sehingga masyarakat di wilayah DKI Jakarta ini tidak banyak melakukan ziarah di tahun 2020 kemarin. Namun di tahun 2021 banyak peziarah yang datang. Nah, untuk para peziarah dari warga DKI Jakarta yang datang di Sabtu siang ini tidak dapat memasukkan kendaraan roda 4-nya ke dalam TPU karena memang pihak pengelola ini mengkhususkan areal TPU hanya dapat digunakan oleh ambulans atau mobil-mobil jenazah yang masuk di dalam kawasan TPU sendiri. Sehingga masyarakat hanya mampu memarkirkan kendaraan roda 4-nya di sekitaran atau di luar TPU Karet Bifak. Pengelola dari TPU Karet Bifak sendiri ini juga tidak mengizinkan penjual-penjual bunga berada di kawasan dalam TPU sehingga para penjual bunga juga sudah mulai menjamur di kawasan atau sekitaran TPU Karet Bifak itu sendiri. Kurang lebih demikian, Mbak Cita, laporan kami dari TPU Karet Bifak. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Demikian laporan Ismail Reza terkait dengan ramainya peziarah jelang bulan Ramadan di TPU Karet Bifak. Nah, saudara, sementara itu kabar duka datang dari kerajaan Inggris. Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip, tutup usia di umurnya yang ke-99 tahun. Rakyat Inggris pun berduka. Warga Inggris berkumpul dan bendera setengah tiang berkibar di Istana Buckingham sebagai tanda penghormatan bagi Pangeran Philip. Bendera setengah tiang juga dikibarkan di Menara London dan Gedung Mahkamah Agung Inggris. Sebelumnya, 99 kali dentang lonceng gereja Westminster Abbey menggema di kota London setelah kabar duka yang diumumkan pada Jumat pagi. 99 kali dentang lonceng sesuai usia Duke of Edinburgh. Rakyat Inggris yang berbondong-bondong menuju Istana Buckingham meletakkan karangan bunga dan menanti kabar lanjutan dari keluarga kerajaan. Warga juga berdatangan ke Kastil Windsor. Sebelum tutup usia, Pangeran Philip sempat selama 1 bulan dirawat di rumah sakit dan baru pada 16 Maret lalu kembali ke Kastil Windsor. Sementara meski dikabarkan memasang ungkapan penghormatan pada laman internet lembaga yang dipimpinnya, cucu Pangeran Philip, Harry, masih belum menyampaikan apapun kepada publik. Kediaman Harry dan istrinya Meghan Markle di California, Amerika Serikat, tampak sepi. Pangeran Philip lahir sebagai anggota keluarga kerajaan Yunani 10 Juni 1921 di Corfu. Namun, ia hidup dalam pengasingan di Perancis. Philip menanggalkan gelar kebangsawanan Yunani setelah menikah dengan Ratu Elizabeth II. Selama 73 tahun pernikahannya, Pangeran Philip telah mengabdikan dirinya kepada kerajaan Inggris. Philip dan Elizabeth dikaruniai 4 anak, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Dan saudara, untuk mengetahui situasi terkini terkait meninggalnya Pangeran Philip, kita telah terhubung dengan jurnalis BBC Indonesia di London, Inggris, Muhammad Susilo. Bisa disampaikan bagaimana situasi terkini di London setelah kabar meninggalnya Pangeran Philip? Ya, selamat siang untuk seluruh pemirsa CTV. Kabar terbaru, publik di Inggris tentunya berduka dan mereka sudah memberikan karangan bunga dan ucapan belasungkawa baik di Istana Buckingham di Central London maupun di Windsor, dan juga menantikan rincian pemakaman terhadap jenazah Pangeran Philip. Mas Susilo, bisa disampaikan seperti apa perbedaan ekspresi duka cita ataupun prosesi kenegaraan dilakukan pada saat Pangeran Philip ini meninggal dibandingkan mungkin dengan bangsawan-bangsawan lainnya saat sebelum pandemi? Ya, yang jelas prosesi pemakaman akan disesuaikan karena pandemi dan juga secara teknis Inggris masih dalam suasana lockdown nasional ya, karantina wilayah nasional. Sebagai perbandingan, ketika Ibu Suri meninggal dunia pada tahun 2002, ketika itu jenazah Ibu Suri disemayamkan di Westminster Hall di pusat kota London selama 3 hari, dan ketika itu sekitar atau setidaknya
200.000 warga diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu Suri. Nah, prosesi semacam ini hampir dapat dipastikan tidak akan ada karena pemerintah dan juga keluarga kerajaan ingin sebisa mungkin menghindari kerumunan dan mereka tidak ingin prosesi ini justru menjadi potensi penyebaran pandemi begitu. Lalu bagaimana dengan rencana rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman Pangeran Philip tentunya dalam situasi yang lebih sederhana karena pandemi ini? Betul, prosesinya jauh lebih sederhana, dilaksanakan di kompleks Windsor Castle dan hanya akan dihadiri oleh keluarga inti kerajaan dan sesuai dengan prosedur dan aturan karantina. Ada sekitar 30 keluarga inti yang nantinya diperbolehkan atau diizinkan untuk ikut prosesi pemakaman di Windsor. Jelas tidak akan ada upacara besar-besaran, publik tidak akan dibolehkan untuk berdiri di sepanjang jalan misalnya, dan bagi mereka yang ingin memberikan penghormatan terakhir dipersilakan untuk mengisi buku online, atau kalau ada sumbangan silakan disalurkan ke lembaga-lembaga sosial. Baik, Mas Susilo, sementara apakah ada kabar terkait dengan kondisi Ratu Elizabeth II saat ini? Ya, Ratu Elizabeth dan keluarga kerajaan resmi mengumumkan kepergian Pangeran Philip kemarin dan tidak diketahui secara persis kondisi Ratu, tetapi dari pernyataan yang dikeluarkan pihak istana kita bisa mengetahui kalau Ratu menggunakan kata sangat berduka dengan kepergian Pangeran Philip, karena kita tahu bahwa Pangeran Philip ini dalam beberapa kesempatan Ratu secara terbuka mengatakan bahwa suaminya adalah sumber kekuatan dan sumber panduan ketika menjalankan fungsi sebagai Ratu Inggris. Jadi kita bisa membayangkan kesedihan yang mendalam dengan kepergian Pangeran Philip ini. Baik, terima kasih Mas Muhammad Susilo atas keterangannya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Liputan 6 siang kali ini. Demikian saudara, tadi bincang-bincang kami dengan Muhammad Susilo, jurnalis BBC Indonesia di London terkait dengan meninggalnya Pangeran Philip di London, Inggris. Selanjutnya saudara, Liputan 6 siang masih akan berlanjut dengan informasi vaksinasi massal bagi warga Jakarta digelar di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Kami segera kembali. Meski beda tetap di hati. Nutrisari selalu ada buat kita buka puasa setiap hari. Nutrisari. Beliin Pak Hadi apa ya Ramadan ini? Kue lapis. Sama sarung. Ah, ini aja. Pak Hadi kan suka berkebun. Gimana Pak? Guntingnya? Banyak pilihan berarti di Lazada. Lazada. Anakku tuh kan 4 ya, mereka tuh semua aktif banget. Ya lari, ya sepedaan. Biar terlindung dari kuman, aku coba pakai sabun Zen. Ternyata cocok untuk kulit mereka yang sensitif. Zen hadir untuk melindungi. Oppo Reno 5F, picture life in speed. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Perfection
Monde Butter Cookies. Gue main MPL tuh udah 1 tahun ya. Di MPL tuh ada banyak game sih, jadi nggak bakal ngebosenin buat gue. Dan gue lebih memilih game Fruit Dart. Gue suka nge-challenge diri gue sendiri ya. Itulah kenapa gue selalu berusaha bersaing sama teman-teman gue ya, untuk ngalahin skor mereka. Kalau gue menang, gue dapet berlian. Dan berliannya gue convert ke link aja. Nggak nyampe 1 menit langsung masuk kok saldonya. Biasanya sih gue pakai buat jajan sih ya, sama token listrik rumah gue. Semua harus coba sih main MPL. MPL, download di id.mpl.live. Bu, kenapa sih gigi manusia purba masih utuh? Karena mereka belum mengenal deterjen dan zat pengawet yang dapat merusak kualitas air liur kita. Enzim dapat mengembalikan kualitas air liur kita. Enzim, cegah sariawan dan bau mulut. Buktikan. Ini amanah gue. Lazada Amanah, kebutuhan muslim terpercaya untuk kita semua. Yakin amanah? Lazada. Salah satu pembumbu bervitamin. Promo Rp3.500 hanya 3 hari. Salah satu pembumbu bervitamin. Promo Rp3.500 hanya 3 hari. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Alur vaksinasi COVID-19 dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Lalu ke meja 3, vaksinasi. Kemudian meja 4, pencatatan dan observasi. Ayo ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas. Disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Sovel, kulit jeruk dan geranium yang tidak disukai nyamuk. Sovel, cegah gigitan nyamuk penyebab demam berdarah. With every cup, we cultivate some of the finest coffee in the world, celebrating farmers as artists, elevating every coffee moment, because with every cup, precious coffee preserves the beauty of our world. Nespresso, what else? Apa kalian pernah berantem sesama artis tapi media nggak tahu? Kejahilan apa yang kalau diingat-ingat selalu bikin lo ketawa sampai sekarang? Hanya di The Sultan. Sultan mah bebas. Gue main MPL tuh udah 1 tahun ya. Di MPL tuh ada banyak game sih, jadi nggak bakal ngebosenin buat gue. Dan gue lebih memilih game Fruit Dart. Gue suka nge-challenge diri gue sendiri ya. Itulah kenapa gue selalu berusaha bersaing sama teman-teman gue ya, untuk ngalahin skor mereka. Kalau gue menang, gue dapet berlian. Dan berliannya gue convert ke link aja. Nggak nyampe 1 menit langsung masuk kok saldonya. Biasanya sih gue pakai buat jajan sih ya, sama token listrik rumah gue. Semua harus coba sih main MPL. MPL, download di id.mpl.live. New normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, oles Fresh Care minyak angin kayu putih. Eukaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan legakan nafas. Pakai masker nggak sesak lagi. Fresh Care. Maaf ya, lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah. Anakku tuh kan 4 ya, mereka tuh semua aktif banget. Ya lari, ya sepedaan. Biar terlindung dari kuman, aku coba pakai sabun Zen. Ternyata cocok untuk kulit mereka yang sensitif. Zen hadir untuk melindungi. Ada Shopee Big Ramadan Sale. Yuk belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. Yuk belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Liputan siang kembali ke hadapan Anda. Saudara, program vaksinasi terus digencarkan, salah satunya dengan menggelar vaksinasi massal. Hari ini vaksinasi massal digelar di Cideng, Jakarta Pusat. Kita bergabung dengan rekan Hendrawan Rizal di sana. Rizal, bagaimana antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin? Nacita dan juga saudara, saat ini situasi di posko
Posko Tangguh Jaya, tepatnya di RW 01 Kelurahan Cideng. Saat ini seperti yang Anda bisa lihat, masih ramai begitu dari tadi pagi sampai siang hari ini. Kondisinya selalu ramai dan tidak pernah sepi. Begitu lalu juga memang dari tadi pagi sampai siang hari ini sudah ada sekitar 74 orang yang dilakukan vaksin, yang diberikan vaksin, begitu, di mana memang didominasi oleh lansia. Tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu calon ataupun warga yang ingin divaksin, yang menyatakan bahwa dirinya antusias dengan adanya vaksinasi ini dan juga memang berterima kasih kepada stakeholder yang telah menyediakan posko vaksin di Kelurahan Cideng ini, tempatnya di RW 01. Lalu juga posko vaksin ini dibuka seminggu sekali, di mana memang setiap kali bukanya ini ditargetkan kurang lebih 100 sampai 200 vaksin sekali buka. Dan juga memang targetnya adalah saat ini masih berfokus di lansia dan juga pelayan publik seperti pemuka agama dan juga seperti pedagang dan lainnya. Lalu juga memang nantinya ini akan dibuka kurang lebih sekitar 35 titik yang sama seperti di belakang saya saat ini kepada warga-warga di sekitaran DKI Jakarta. Begitu, sehingga nanti dapat mendatangi ke posko seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu posko Kampung Tangguh Jaya, dan untuk dilakukan vaksinasi. Untuk sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio Nacita. Baik, terima kasih Hendrawan Rizal melaporkan langsung terkait dengan vaksinasi massal. Nah, saudara, uji coba pembelajaran tatap muka di 2 sekolah di Wonogiri dihentikan sementara. Apa penyebabnya? Nantikan informasinya di Liputan 6 Siang sesaat lagi. Meski beda tetap di hati. Nutrisari selalu ada buat kita buka puasa. Nutrisari ingin bikin segar, memenuhi 100% kebutuhan vitamin C. Nutrisari setiap hari. Nutrisari. Ini amanah gue. Lazada Amanah, kebutuhan muslim terpercaya untuk kita semua. Yakin amanah? Lazada. Ini dia Masuk Pro, emang paling seru, diajak ngapain aja. Sukro, kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia. Seru renyahnya, Sukro jadi lebih seru. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Beliin Pak Hadi apa ya Ramadan ini? Kue lapis. Sama sarung. Ah, ini aja. Pak Hadi kan suka berkebun. Gimana Pak, guntingnya? Banyak pilihan berarti di Lazada. Lazada. Getirnya hidup tak surutkan asa mereka. Bersama SCTV, mari berbagi cinta untuk anak yatim. Rangkul dan hidupi mimpi mereka. Salurkan donasi Anda melalui rekening YPB. SCTV Cinta Anak Yatim, meraju cinta, tebarkan harapan. 30 tahun bersama, bersaji untuk Indonesia. Cinta rasa sekaya ini, suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain di McD.
Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Alur vaksinasi COVID-19 dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Lalu ke meja 3, vaksinasi. Kemudian meja 4, pencatatan dan observasi. Ayo ikut vaksinasi, aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Seberat apapun, kerjaan harus tetap dijalani untuk membantu sesama, biarpun badan pegelinu. Aduh, udah ditempel koyo, tetap nyeri otot. Nyeri otot dan pegalinu? Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Oh iye, angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh iye. Main MPL Fantasi sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Kalau di MPL Fantasi begitu kelar match, hadiah